Operasi plastik aku tuh gagal. Setelah operasi dapat muncul lebam ataupun kadang ada bengkak yang cukup lama dan operasinya itu gagal. Hai, welcome to Sawenda Juice Diary edisi Dr. Set. Pada episode Dr. Set kali ini kita akan bongkar-bongkaran tentang khasiat dari produk minuman kolagen. Penasaran? Tapi tentunya aku nggak sendirian karena kan udah dokter Set. Jadi kita harus langsung invite dokter ke sini karena di sini udah ada dokter yang nemenin aku. Boleh dong kita langsung perkenalkan diri dulu ke Sarwenda Juice Lovers. Iya. Halo Sarwenda Juice Lover, saya Dr. John Justinus. Saat ini saya bekerja sebagai dokter kecantikan di salah satu klinik estetik di Jakarta Utara. Nah kalau kayak gitu pasti di sini nggak cewek nggak cowok, yang tua ataupun muda pasti tahu banget tentang kolagen. Tapi bener gak sih mereka itu sebenarnya mengerti kolagen itu apa sih sebenarnya sih dok? Nah, kolagen itu adalah sejenis protein yang dimana bisa dihasilkan oleh tubuh. Kolagen itu banyak sekali kegunaannya karena terdapat pada kulit, otot, tulang, sendi, ligamen, bahkan pembuluh darah pun atau organ dalam juga ada. Jadi kayak protein yang ada pada semua anggota di tubuh. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin sering cedera otot ataupun mungkin sering beraktivitas fitness seperti itu, penting sekali kolagen untuk menjaga kesehatan ototnya. Seperti itu. Kolagen juga berpengaruh untuk kesehatan rambut ataupun organ dalam dan pembuluh darah. Bahkan kulit tentunya iya. Soalnya kan kalau orang kan kayak kita harus minum kolagen supaya kulit kita cerah gitu. Betul mungkin sekali. Ya kan. Nah kalau misalnya dalam satu hari itu kira-kira kita tuh membutuhkan berapa banyak kolagen sih, dok? Nah, untuk kolagen sendiri, kadar yang kita perlukan sehari sebenarnya belum diketahui secara penelitian. Tapi ada beberapa penelitian mengatakan kadar 2,5 sampai 15 gram per hari adalah batas yang aman untuk dikonsumsi. Oh, itu ada batasan umurnya nggak? Maksudnya berbeda-beda, misalnya umur berapa, harus berapa kolagennya gitu, belum ada? Untuk batas umurnya belum ada. Tapi mulai start umur 20-an sebenarnya kita sudah bisa konsumsi kolagen. Tapi kan sebenarnya kan tadi seperti yang dokter bilang, kalau misalnya tubuh kita sebenarnya bisa menghasilkan kolagen. Ya. Tapi cukup nggak sih sebenarnya? Kolagen di tubuh kita sebenarnya awalnya itu cukup. Cuma semakin kita kan pasti bertambah usia, bertambah umur, produksi kolagen di tubuh akan terus menurun. Oh. Start mulai menurun tuh sebenarnya mulai umur 20, kita sudah menurun sekitar 1% untuk produksinya. Makanya sambil bertambah umur, paling kelihatan umur 40, kita udah kelihatan tanda-tanda penuaan di kulit. Wadaw, gawat ya. Berarti sebelum Gawat itu banget. kita udah harus mencegah ya kan? Betul. Nah, makanan apa aja sih dok yang bisa kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kolagen? Makanan ini sebenarnya banyak sekali makanan yang mengandung kolagen. Yang paling umum tuh sebenarnya kayak daging-dagingan, misalkan daging ayam, daging ikan, yang kadang ada juga kita bisa dari kaldu. Kaldu ayam itu sebenarnya tinggi akan kolagennya. Makanya yang kayak ayamnya yang kayak ditim gitu ya? Ayam ditim, Sampai kaldunya yang kayak rada kuahnya kuning ada kuahnya gitu kuning kan? gitu, betul. Oh. Selain sedap, dia tinggi kolagen juga, betul sekali. Dan juga ada banyak sekali makanan-makanan lain, misalkan buah-buahan yang mengandung vitamin C, misalkan lemon, jeruk, pepaya, ataupun yang mengandung zinc, misalkan buah jambu, itu bisa membantu produksi kolagen di dalam tubuh. Seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih soal asupan tambahan kolagen nih dok, sekarang kan udah banyak nih produk-produk minuman kolagen yang beredar, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah dengan mengkonsumsi minuman tersebut efektif untuk menambah asupan kolagen yang dibutuhkan oleh tubuh? Nah, ini pertanyaan bagus, Bun. Soalnya kolagen-kolagen yang ada di suplemen ataupun minuman-minuman itu, sebenarnya kolagen di tubuh kita sebenarnya bukan cuma satu jenis, dia ada banyak jenisnya. Yang sekarang udah ditemuin di penelitian tuh ada 28 jenis kolagen. Oh, banyak ya? Banyak sekali. Dan yang biasa ada di minuman suplemen itu biasa kolagen tipe 1 sampai tipe 3. Di mana itu kolagen tipe 1 itu kolagen yang paling banyak di tubuh. Makanya kita diciptakan bentuk suplemen untuk memenuhi kebutuhan seharian. Tapi karena banyakan tipe 1, tipe 3, jadi kita perlu tambahan asupan dari makanan lain untuk memenuhi kadar kolagen kita Yang sehari. ada tipe 2 sampai 28 itu Betul, kan? tipe lainnya, betul sekali. Nah, kira-kira tuh berarti sejak usia berapa kita membutuhkan asupan minuman kolagen? Untuk asupan kolagen diperlukan mulai saat kita menurun produksinya, yaitu start umur 20 sampai umur 30 udah mulai minum. Oh, oke. Tapi kan kadang ada yang kayak mungkin aktivitasnya emang tinggi gitu dari umur yang dini, dia tergantung. Sebenarnya apakah dimulai lebih cepat pun apakah bahaya apa tidak? Sebenarnya tidak bahaya. Kita boleh minum lebih cepat misalkan sudah ada tanda-tanda penuaan di kulit.
Misalkan kulit jadi ada mulai keriput, kulit yang awalnya elastis jadi berasa makin makin sagging seperti itu udah boleh minum kolagen. Nah, minuman kolagen aman nggak sih kalau misalnya dikonsumsinya tuh setiap hari? Minuman kolagen konsumsi setiap hari sebenarnya aman-aman saja. Yang pasti kita pastikan sudah ada BPOM-nya dan juga untuk kadar hariannya itu antara 2,5 sampai 15 gram per hari. Ada nggak sih dok kondisi medis tertentu yang membuat seseorang tidak bisa mengkonsumsi minuman kolagen? Nah, kalau kita lihat itu kolagen itu sebenarnya kan dia adalah protein. Jadi makanan-makanan yang kayak kita bilang makanan tinggi protein seperti itu. Nah, itu tidak dianjurkan bagi orang yang punya gangguan pada ginjal. Misalkan ada gangguan ginjal kronis atau ada kondisi di mana yang memerlukan dia minum obat-obatan rutin, baiknya konsultasikan dahulu ke dokternya. Apakah produk minuman kolagen memiliki manfaat dan keefektifan yang sama seperti kolagen alami pada umumnya? Nah, untuk minuman kolagen itu sendiri, karena kandungan utama kolagen tadi jenis 1 itu, maka dia sebenarnya efektivitasnya sama saja seperti kolagen yang diproduksi oleh tubuh kita. Tapi untuk memenuhi kebutuhan harian, kita kombinasi dengan makanan-makanan lain juga. Ya, maksudnya jangan makan itu aja. Betul. Gitu, biar beragam. Biar gitu kan. beragam. Kayak misalnya kata orang, makan sayur jangan satu macam aja gitu kan, harus banyak macam. Betul, harus banyak gitu. macam. Ya, oke lah kalau kayak gitu ya. Kira-kira, maksudnya ini kan bahasa kedokteran. Kalau ini bahasa mak-mak gitu ya kan. Kalau kayak gitu, pertanyaan selanjutnya kita akan bahas nih soal minuman kolagen dalam dunia kecantikan nih dok. Betul. Wah, pasti ini kan yang kalian tunggu-tunggu nih, Sarwenda Juice Lovers. Nah, langsung aja kita lanjut. Mitos atau fakta minuman kolagen dapat memutihkan kulit? Nah, untuk memutihkan kulit itu sebenarnya masih susah. Kita bilang kolagen sendiri bisa membantu untuk memutihkan kulit. Kayak mencerahkan gitu ya? Mencerahkan mungkin dia bisa membantu karena dia memperlambat proses penuaan. Karena salah satu proses penuaan bikin kulit kering atau kusam bisa dihambat, jadi kulitnya regenerasi harusnya bisa lebih cerah. Nah, tapi kalau putih kayak tip X ya nggak mungkin, ya kan? Kadang kan orang ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Padahal kan emang kita kan ada undertone kulit kita tuh kayak gimana. Ada batasan tertinggi lah kulit masing-masing orang beda-beda untuk kecerahannya seperti itu. Tuh, udah tahu ya Sarwenda Juice Lovers. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mitos atau fakta minuman kolagen dapat membantu menyembuhkan dan memudarkan bekas jerawat? Untuk pertanyaan ini dia fakta. Karena kolagen itu membantu regenerasi kulit. Jadi kan kalau kita ada bekas jerawat itu kan biasa kulit butuh waktu untuk regenerasi, untuk mendapatkan, jadi kulitnya akan ke peel off gitu kita bilangnya, mengganti jadi kulit baru. Nah, karena kolagen itu ada kandungan yang mendukung fibroblast, dia membantu untuk regenerasi kulit, repair kulit lebih cepat. Jadi makin kolagen kamu bagus, sebenarnya bekas luka kalian itu makin cepat hilang. Itu sih yang aku rasain juga. Berasa banget, Bun. Iya, berasa ketika aku operasi di mata. Dalam waktu 10 hari aku udah boleh make up. Cepat ya, Bun, berarti. 10 hari ya? itu aku udah boleh make up di daerah mata aku. Kenapa aku waktu itu dioperasi? Karena harus dikencengin gitu sekalian pas lagi diisi bagian pipinya, semuanya lemaknya gitu, sekalian ditarik sama dokternya supaya kan tadinya mata aku sayu gitu supaya ditarik gitu, nggak diubah besarnya, cuman ditarik aja gitu. Jadi harus sering-sering minum kolagen. Pertanyaan selanjutnya nih, mitos atau fakta minuman kolagen dapat menghilangkan stretch mark yang sering bikin insecure cewek-cewek? Tapi stretch mark juga cowok-cowok banyak deh. Semua kalangan ada, cowok cewek ada, terutama yang suka berubah berat badan ya, Bun. Iya, kayak yoyo gitu kan. Yoyo gitu, betul. Nah, kalau untuk minuman kolagen, dia untuk pastinya kita belum tahu, tapi dia karena bisa membantu kesehatan dari kulit, harusnya bisa membantu memudarkan. Tapi apakah hilang 100% kita nggak bisa jamin. Iya, karena emang stretch mark ada susah. Sangat sulit hilangnya, betul. Ya, butuh effort perawatan lebih lagi, tapi harus diimbangi sama kolagen. Karena kenapa? Dari luar, dari dalam dibantu supaya lebih maksimal, betul kan? Betul sekali. Nah, nih ngomong-ngomong nih dok, aku kan belum lama ini melakukan operasi plastik. Akhirnya wajah aku tuh bengkak cukup lama sampai dikira operasi plastik aku tuh gagal. Gitu ya kan. Selama pemulihan ini akhirnya aku rutin minum kolagen aku sendiri. Nah, pertanyaannya ini, cara yang aku lakukan ini bener gak sih dok? Akan bisa membantu proses pemulihan itu lebih cepat? Kolagen itu sebenarnya membantu sekali proses healing di tubuh kita. Karena kolagen kita membantu pada proses regenerasi jaringan ataupun otot ataupun sel-sel di tubuh kita. Perlu diketahui juga pemulihan pasca operasi itu umumnya memang memakan waktu.
Karena bergantung dari besarnya tindakan dan juga besarnya sayatan ataupun luka dari setelah operasinya. Sehingga merupakan hal wajar bila setelah operasi dapat muncul lebam ataupun kadang ada bengkak yang cukup lama. Dan orang-orang pasti akan berkata operasinya itu gagal. Tapi sebenarnya itu adalah proses recovery dari operasi dan itu hal yang wajar. Ya kan, kadang emang Mpok Neti tuh nggak sabaran orangnya, ya kan? Segala sesuatu mau mendapatkan hasil kan butuh proses, Butuh ya kan? waktu. Biasanya waktunya berapa lama, Dok? Waktunya sebenarnya regenerasi kulit bisa 1-3 bulan untuk rata-rata ya, tapi kan Itu kan baru tergantung kulit doang, baru kan? kulit, belum jaringan di dalamnya, dan juga kita tidak tahu selama operasi kan apa saja sebenarnya yang dilakukan dari dokternya, jadi bisa berpengaruh juga di proses recovery. Nah, kalau aku lihat sih sebenarnya cara Bunda itu sebenarnya cepat sih, kalau aku lihat dari perkembangan recovery-nya yang Nih, lebih bisa dilihat cepat ya, ini seperti kita itu. kalau bisa Sekarang udah zoom, nggak kelihatan kayak Ini tuh bekasnya. dia ada gitu. bekas jerawat, Bekas operasi. bekas operasi jerawat. Operasinya ini baru aku sampai hitung tadi, aku ini baru hari ke-47. Nah, udah hampir samar kalau aku lihat sih, lebih ke masih ada kemerahan sedikit saja. Karena ini masih baal, karena Masih baal, baalnya itu sebenarnya 6 sampai 12 bulan. Baal buat kupingnya karena kan di sini dijahit ya. Jadi kayak baalnya itu dia 6 sampai 12 bulan. Nah, kalau sekarang bagian atas udah bisa ada rasa, bagian tengah sini masih gremet kayak strum, yang bagian bawah masih baal gitu. Jadi kayak dia proses, tapi ya buat 47 hari sih Lumayan cepat sih untuk progresnya kalau aku lihat. aku sih, maksudnya aku bertanya langsung pada teman-teman dokter aku yang udah sering melihat sayatan gitu kan. Iya. Dan mereka jawabannya semuanya ya progresnya sih Progresnya cukup cepat. cukup Cukup cepat cepat. gitu. Ayo kalau kayak gitu siapa yang kalian bilang operasi plastik aku gagal? Aduh, kalian gak sabaran banget. Ini baru hari ke-47. Dokternya aja yang operasi tunggunya 6 sampai 12 bulan. Sabar, Beb, sabar. Nah, ini kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih, Dok. Selain untuk kecantikan kulit, apakah produk minuman kolagen bermanfaat untuk kesehatan lainnya? Dan apakah dokter merekomendasikan untuk mengkonsumsi minuman kolagen? Nah, kalau selain dari kulit, fungsi kolagen sangat banyak. Yang paling kita bisa lihat tuh bisa juga dari kesehatan sendi atau tulang. Kita pasti berasa kalau yang sering nyeri sendi akan berasa lebih berkurang jika kita konsumsi kolagen. Wow. Nah, jadi apakah saya merekomendasikan? Tentu saya merekomendasikan. Terutama buat kalian-kalian yang kadang makannya sulit dijaga. Baiknya kita tambahkan minuman kolagen supaya kebutuhan kolagen kalian terpenuhi setiap hari. Wah, seru banget nih kalau kayak gitu ya, Sarwenda Juice Lovers. Penjelasan dari dokter hari ini udah cukup jelas banget ya. Jadi bisa disimpulkan juga ya, kalau kolagen itu sangat dibutuhkan untuk tubuh. Baik dalam hal kesehatan maupun kecantikan. Makanya tadi aku udah bilang, mau cewek cowok semuanya, mau usia... dia kadang ada yang komen, usia 40 tahun boleh nggak? Justru perlu banget ya kan. Ini aku udah 70 udah terlambat ya, tiada yang terlambat ya sayangku, asal mau usaha. Minimal kan sendi-sendinya nggak sakit. Betul. Ya kan. Nah, makanya kita disarankan untuk menambah asupan kolagen melalui makanan dan suplemen. Ya, nggak kerasa nih, aku sama dokter udah harus pamit nemenin kalian Sarwenda Juice Lovers. Terima kasih buat dokter sudah meluangkan waktunya di sini hadir dan sharing pengetahuan. Karena kan sebenarnya kalau kayak gini kan mereka jadi tahu apakah yang mereka harus lakukan untuk diri mereka sendiri gitu. Nah, buat Sarwenda Juice Lovers, ikutin terus keseruan Dokter Set bersama dokter-dokter ahli di episode selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe Sarwenda Juice Official, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya kamu nggak ketinggalan update. Bye-bye.